Halo everyone, selamat sore buat teman-teman semua, khusus untuk para penambang Pinetok. Oke, mungkin sedikit kita mengulas tentang berita yang beredar banyak banget ya, mulai dari untuk penentuan harga, kemudian juga untuk penentuan kapan mainnet, dan kemudian kapan itu untuk ditukarkannya si cryptocurrency yang satu ini. Oke, jadi buat teman-teman semua, sesuai dengan ada yang di layar saat ini, sesuai dengan requestan teman-teman kita juga nih. Ya, mungkin mereka ini sudah ada yang berhasil untuk melakukan KYC. Dan kemudian KYC ini masih dalam tahap random ya, jadi di sini itu masih diacak teman-teman. Tetapi kalau untuk masalah pembukaan secara massal, ini masih kita tunggu ya. Dan kemungkinan teman-teman juga sudah mengetahui berita-berita yang memang telah disampaikan tentunya oleh para moderator P-Network. Nah, teman-teman juga bisa untuk membuka aplikasi P-Networknya dan kemudian teman-teman masuk di chat global. Selain ada chat global juga, di situ ada chat-chat itu khusus untuk Indonesia dan disesuaikan dengan posisi teman-teman. Kalau misalkan di Malaysia, silakan dibuka untuk di grup Malaysianya. Nah, kemudian juga mungkin tidak ya, ini banyak banget berita-berita yang memang benar-benar dikabarkan oleh para perintis dan kemudian juga banyak banget ya berita-berita yang beredar yang diedarkan oleh teman-teman kita atau mungkin komunitas dari PI tersebut. Nah, dimana mungkin sesuai dengan ada yang di layar saat ini, buat teman-teman semua sebelum kita lanjut ke videonya, lebih baik buat teman-teman semua dicek apakah teman-teman sudah mendapatkan KYC dan kemudian jangan sia-siakan kesempatan ini karena memang berbondong-bondong orang-orang itu bersiap untuk melakukan KYC. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik buat teman-teman semua, sesuai dengan ada yang di layar saat ini, tentunya ini saya ambil dari screenshotan di Twitter teman-teman. Ya, sesuai dengan apa yang dikabarkan sebelum-sebelumnya, ketika memang kita akan mengupdating salah satu informasi, ya kita cari langsung di sumbernya ya. Dan kemudian ini juga teman-teman screenshotan yang dikirimkan oleh rekan-rekan kita, termasuk juga para komunitas dari PI Network. Nah, kurang lebih mungkin artinya seperti ini ya. Ini itu ditweet oleh P Blockchain News dan kemudian kurang lebih dalam bentuk bahasa Indonesianya, yaitu pemberitaan ini penting teman-teman, dimulai pukul 0 pada tanggal 8 bulan ini ataukah mungkin Juni teman-teman maksudnya. Nah, di mana KYC telah dibuka sepenuhnya untuk seluruh wilayah di Asia Tenggara. Dan kemudian saat ini kawasan Asia Tenggara telah selesai dibangun. Itu harus diselesaikan sepenuhnya dari awal penuh hingga 0 pada 12 Juni 2022. Nah, mungkin terkait dengan pemberitaan yang seperti ini, buat teman-teman semua, ya jadikanlah sebagai motivasi dan kemudian jadikanlah sebagai bahan semangat kita untuk melakukan continue mengklik tanda lighting petir yang disediakan di PI-nya. Dan kemudian juga buat teman-teman semua, setelah mungkin kita ngepoin tentang masalah KYC ini, langsung kita merujuk ke P-Core timnya yang sudah centang biru. Nah, dimana teman-teman bisa dilihat dan kemudian teman-teman juga bisa kunjungi untuk Twitter dan tentunya teman-teman silahkan ketikkan P-Network dan teman-teman silahkan ikuti ya yang P-Network yang centang biru tersebut. Nah, dimana yang P-Network yang asli ini teman-teman tentunya bisa dilihat kembali untuk pengikutnya ini sebanyak yaitu 1.276.22 pengikut. Nah, dimana teman-teman juga bisa dilihat kembali di sini mungkin selalu ada updating tentang mengenai kemajuan dari si proyek yang dibuat oleh Nicholas Kokalis, kemudian juga mungkin Cheng Diovan. Nah, di sini mungkin terakhir diupdate ini ataukah mungkin terakhir dia buat status di yaitu 10 jam yang lalu ataukah mungkin tepatnya di tanggal berapa sekarang, yaitu tanggal 4 Juni 2022. Nah, kemudian di sini pun teman-teman sesuai dengan apa ya, kayak penambangan setiap di awal bulan ini ya mengikuti ya yang sudah disesuaikan oleh dari si P-Network tersebut. Dan kemudian juga kalau misalkan kita lihat ya postingan pada tanggal 28 Mei 2022, kurang lebih mungkin postingannya teman-teman bisa dilihat kembali dan tentunya di sini kita akan lagi ya ini di pada tanggal 17 Mei 2022. Nah, jadi buat teman-teman semua bisa dilihat kembali di mana kita akan terjemahkan lebih dahulu ke bahasa Indonesia ya. Nah, oke, di sini mungkin kita akan terjemahkan dulu ke bahasa Indonesia supaya lebih mudah dimengerti. Nah, ini tweetan, ini mungkin tanggal 28 yang tadi ya, di bulan Mei 2022.
Nah, ini dia itu mengingatkan ataukah mungkin ingatkah untuk mengunduh Pi-Browser dan kemudian setelah Anda menerima pemberitahuan dalam aplikasi bahwa slot KYC Anda terbuka, Anda akan diarahkan ke aplikasi KYC di dalam Pi-Browser. Kamu harus siap ketika saatnya tiba. Nah, di sini dia itu udah memperingatin kita, ataukah mungkin sudah kasih aba-aba, ataukah mungkin kisi-kisinya, di mana kisi-kisinya itu teman-teman harus memiliki, ataukah mungkin teman-teman untuk mengunduh Pi browsernya. Nah, di mana mungkin teman-teman yang baru tahu juga tentang mengenai Pi Network, apa sebenarnya Pi Network? Jadi Pi Network itu merupakan salah satu mata uang digital, ataukah mungkin pengganti mata uang fiat. Nah, nanti untuk arah ke depannya kita nggak tahu apakah ini dijadikan sebagai alat komoditi ataukah mungkin sama seperti kripto-kripto yang lain seperti Ethereum, Bitcoin, bahkan Cardano sekaligus Shiba. Nah, di sini mungkin buat teman-teman ini nggak tahu ya, apakah mungkin nanti ke depannya bakal sama seperti koin-koin ataukah mungkin sama seperti token-token yang telah kita sebutkan tadi. Nah, di mana buat teman-teman juga ini bahasa lain yang disebut oleh core team mengenai Pi Network ini disebut sebagai token tata kelola ya. Nah, jadi di sini itu Pi Network token tata kelola, di mana mungkin kalau token tata kelola tentunya ini demi kemajuan Pi Network, dia itu meminta untuk feedback, ataukah mungkin demi kemajuan Pi Network, tentunya untuk Pi Network dia itu meminta umpan balik. Nah, di mana mungkin umpan baliknya nanti kita lihat dulu ya untuk si Pi Network ini nanti fungsinya buat apa. Kemudian juga kalau misalkan dia itu dijadikan sebagai alat komoditi, apakah iya? Tidak menutup kemungkinan teman-teman. Akhirnya jadi buat teman-teman semua, nah ini ada satu kesatuannya ataukah mungkin mengenai aplikasi ada dua. Yang pertama itu Pi-nya ataukah mungkin Pi Network-nya, kemudian juga mungkin yang kedua itu Pi browser-nya. Dimana mungkin kisi-kisinya di sini itu kita harus menyiapkan untuk Pi browser-nya. Nah, dimana mungkin untuk Pi browser ini sama seperti Chrome, kemudian juga sama seperti Opera Mini, bahkan mungkin sama seperti browser-browser yang lainnya. Nah, cuman bedanya teman-teman kalau misalkan di browser yang lain selain dari Pi Network ataukah mungkin Pi browser itu dia itu hanya di versi 2.0 ataukah mungkin 2.0. Dimana kalau yang sekarang ini teman-teman semakin kemajuannya zaman juga semakin cepat, kemudian juga ini bisa mau nggak bisa ditolak ya. Jadi kita ini harus mengikuti perkembangan. Terutama mungkin dalam Pi Network sudah menyiapkan yaitu delegasi, dimana mungkin udah disiapkan juga buat teman-teman ini itu bisa mengakses ataukah mungkin menikmati di versi 3.0 ataukah mungkin 3.0. Nah, dimana mungkin yang bagian 3.0 ini teman-teman di sini itu bedanya dengan yang versi web 0.2 berbeda dengan versi 0.3 ya, ataukah mungkin 2.0 dengan 3.0. Nah, berbedanya apa Bang? Nah, jadi berbedanya itu teman-teman, kalau misalkan teman-teman menggunakan versi web yang bagian utama ataukah mungkin sebelum dari 3.0 alias 2.0, di situ teman-teman itu hanya bisa untuk melakukan yang namanya feedback aja ya. Feedback itu kayak apa Bang? Feedback itu jadi ada memberikan umpan dan kemudian ada yang menanggapi gitu ya. Ataukah mungkin teman-teman yang menggunakan Facebook, teman-teman sekarang ini Facebook sudah menjadi Meta. Dan kita nggak bakal bahasan metanya, tapi kita ini akan ngebahas feedback. Ya, jadi feedback itu misalkan teman-teman yang gampangnya aja ya. Misalkan nih, ya teman-teman itu bikin status dan kemudian ada yang komen. Nah, itulah feedback teman-teman ya. Ataukah mungkin ada umpan baliknya. Itulah yang dinamakan sebagai 2.0 ataukah mungkin web yang di versi 2.0. Dan kemudian juga buat teman-teman, perbedaannya dengan versi 3.0 apa Bang? Ataukah mungkin web semantik ya 3.0. Jadi teman-teman kalau misalkan mendengarkan tentang mengenai web semantik ya, jadi web semantik itu 3.0 di mana teman-teman selain teman-teman bisa mendapatkan umpan balik alias feedback, teman-teman juga bisa menggunakan ataukah mungkin bisa mengakses di dunia metaverse. Nah, juga buat teman-teman juga mungkin kebingungan apa itu metaverse dan kemudian yang lain-lainnya, teman-teman bisa searching langsung di Google ataukah mungkin teman-teman bisa langsung japri-japri aja tanya-tanya tentang mengenai itu semua, apa itu metaverse dan lain-lain bahkan kegunaannya. Nah, jadi buat teman-teman semua semenjak pasca pandemi COVID-19 ataukah mungkin corona ataukah mungkin COVID-19 ini kita kebanyakan di rumah ya, sehingga buat teman-teman semua mengetahui ya
tentang mengenai kemajuan teknologi. Dengan adanya teknologi, pekerjaan kita ataukah mungkin aktivitas kita ini digantikan oleh robot, bahkan juga digantikan dengan ya dunia internet tersebut. Contohnya mungkin banyak banget teman-teman kita ataukah mungkin adik-adik kita yang sekolahnya yang tadinya memang dia itu langsung sekolah ya seperti biasa waktu dulu ya gimana, dan kemudian mungkin semenjak adanya pasca pandemi COVID-19, teman-teman ini adik-adik kita sudah belajarnya dengan menggunakan daring ataukah mungkin dengan hanya bertatap muka dengan menggunakan web kamera. Nah, kemudian semakin kesininya juga makin banyak lagi ya versi-versi seperti mungkin banyak banget ya platform-platform yang menyediakan ya akses internet tersebut. Dan kemudian juga selain aktivitas adik-adik kita sekolah, banyak juga buat teman-teman yang lain, bahkan pekerjaan orang tua kita pun digantikan oleh adanya internet tersebut. Contohnya mungkin dalam Zoom meeting ataukah mungkin dalam pertemuan meeting dan lain-lainnya. Nah, selain itu pun banyak banget mungkin kegiatan-kegiatan kita yang tadinya kita ini kayak apa ya, kayak mungkin bekerja ataukah mungkin penghasilan yang tadinya secara offline ataukah mungkin kita bekerja ataukah mungkin mengeluarkan tenaga, dan sekarang ini banyak banget penghasilan-penghasilan yang terkuak di dalam dunia metaverse tersebut, bahkan internet tersebut. Nah, kemudian juga buat teman-teman semua, mau tidak mau, bisa tidak bisa, teman-teman nggak bisa menolak dengan kemajuan zaman saat ini. Bahkan mungkin untuk survei ataukah mungkin hasil survei, ya ini mungkin pada tahun 2020, pada tahun 2030-an, mungkin banyak banget teman-teman kita ini kehilangan pekerjaannya. Kenapa? Karena lebih efisien ya pekerjaan seseorang, bahkan di pabrik sekalipun ini itu digantikan oleh aktivitas robot. Nah, ataukah mungkin robotik. Jadi mungkin saat ini banyak banget teman-teman kita ini mungkin melek ataukah mungkin terbuka, terbelalak, ataukah mungkin dia itu mulai mengenal ataukah mungkin ngepoin sebenarnya cryptocurrency itu apa. Nah, jadi disclaimer terlebih dahulu ya, Dior buat teman-teman semua, segala sesuatu itu ya resikonya sangat-sangat besar, apalagi teman-teman kalau misalkan simak video-video yang telah saya upload tentang mengenai airdrop maupun mungkin project-project tentang mengenai metaverse ataukah mungkin yang lainnya itu. Jadi buat teman-teman semua itu membuang waktu secara sia-sia aja alias nggak ada untungnya. Tetapi dari sekian 100%, 20% berhasil ya teman-teman itu bisa menikmati ataukah bisa untuk kayak apa ya, teman-teman itu bisa untuk withdraw ya. Dalam artian berarti proyek tersebut sukses gitu teman-teman. Oke dah, mungkin buat teman-teman semua kita akan kembali lagi ke Pi Network. Ya, jadi di Pi Network ini buat teman-teman semua, ini merupakan salah satu mata uang besutan ataukah mata uang digital yang dibesut oleh 3 orang. Pertama ini Nicolas Kokkalis, Cheng Diovan, kemudian Vincent. Tetapi kalau untuk Vincent ini dia udah keluar, ini sisa 2 orang yaitu Cheng Diovan serta Nicolas Kokkalis. Dan kemudian hingga saat ini buat teman-teman banyak banget yang ngomong ataukah mungkin banyak banget yang komen bahkan sampai japri melalui WhatsApp, "Bang, sia-sia waktumu." Kenapa? Nah, jadi mereka bilang untuk proyek-proyek seperti ini itu ujung-ujungnya bakal scam. Nah, jadi buat teman-teman semua, sebelum teman-teman katain scam, saya pengen tahu nih ya, scam itu apaan sih ya? Jadi buat teman-teman semua, scam itu apa? Teman-teman boleh komen, kemudian juga teman-teman langsung aja nih ya bisa japri melalui WhatsApp. Nah, jadi buat teman-teman semua, jadi kata-kata scam itu merupakan salah satu penipuan alias mungkin kita ini ditipu oleh core team ataukah mungkin tim inti dari Pi Network core team tersebut. Nah, dimana mungkin kalau misalkan kita ditipu, sebenarnya ditipu apanya? Toh secara finansial kita ini nggak pernah ya, kita ini nggak pernah untuk mengeluarkan uang sedikit pun. Jadi kata-kata penipuan itu jauh-jauh dari kata-kata scam ya. Jadi kata-kata scam ini jauh banget. Jadi buat teman-teman semua bisa dilihat kembali ya tentang mengenai kata-kata scam tersebut. Nah, jadi begini nih buat teman-teman semua. Dalam salah satu proyek maupun proyek, yang namanya proyek itu bisa berhasil dan tentunya bisa gagal. Dan kemudian itu bisa maju, kemudian bisa mundur. Nanti tergantung dari situasi dan kondisinya gimana. Kalau misalkan ya itu kondisinya itu dia itu lebih cenderung banyak banget orang-orang yang antusias, ya otomatis mungkin dalam waktu mainnet ini bakal lama. Kenapa? Karena untuk validatornya terbatas. Dan kemudian juga saya ucapin selamat juga buat teman-teman yang kemarin sudah melakukan KYC dan kemudian teman-teman sudah keterima untuk dilakukan KYC ataukah mungkin sudah sukses dalam melakukan KYC. Itu artinya teman-teman bisa mendapatkan Pi gratis, yaitu dengan cara bergabung ke validator.
Oke, nah jadi buat teman-teman semua mungkin beritanya hanya segitu aja buat teman-teman semua. Jadi dalam segala sesuatunya buat teman-teman semua, tentunya kita selalu updating tentang mengenai berita-berita terbaru tentang project maupun proyek yang telah kita garap sebelumnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.